Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Julia Febrianti dengan NIM 80202000024 dan anggota kelompok saya Yogi Raffianda Rizka dengan NIM 80202000040 dan Maulana Kaidi Alfar dengan NIM 80202000254. Di sini saya bersama anggota kelompok saya ingin mempresentasikan tugas metode penelitian kami mengenai analisis dan evaluasi usability website Explore Jambi menggunakan usability testing. Diampu oleh dosen Dr. Kurnia Budi Eskom, MKom. Bab 1, pendahuluan, latar belakang masalah. Website atau situs DA diartikan sebagai kumpulan halaman-halaman yang digunakan untuk menampilkan informasi, teks, gambar, diam dan bergerak, animasi, suara, dan atau gabungan dari semuanya itu, baik yang bersifat statis maupun dinamis, yang membentuk satu rangkaian bangunan yang saling berkaitan di mana masing-masing dihubungkan dengan jaringan-jaringan halaman atau hyperlink. Pemanfaatan website untuk sekarang ini sudah semakin luas, baik di dunia kerja, pendidikan, pariwisata, bisnis, kesehatan, dan lainnya. Pemanfaatan website di bidang pariwisata antara lain sebagai wadah mencari informasi tentang Provinsi Jambi, mulai dari destinasi wisata, event, penginapan, makan, kerajinan, koleksi video, dan foto-foto wisata. Website Explore Jambi dibuat oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi sebagai media promosi yang menyajikan informasi seputar Provinsi Jambi, budaya, serta objek pariwisata yang terletak di berbagai kabupaten dan kota. Website ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat pengguna atau kebutuhan informasi yang akurat, efektif, dan efisien. Dari data statistik pengunjung, jumlah pengunjung website ini meningkat melebihi apa yang ditargetkan, tetapi walaupun target kunjungan sudah tercapai, masih terjadi naik turun statistik jumlah kunjungan setiap bulannya. Pengguna yang telah merasakan manfaat dengan menggunakan website Explore Jambi cenderung untuk kembali mengunjunginya. Website Explore Jambi tidak banyak bermanfaat jika dibangun, namun tidak pernah dikunjungi pengguna yang menjadi target utamanya. Oleh karena itu, website ini perlu dilakukan evaluasi dan perbaikan baik isi maupun penampilan untuk meningkatkan jumlah kunjungan pengguna website ini. Salah satu evaluasi yang dapat dilakukan adalah evaluasi aspek usability melalui pengujian kegunaan, usability testing, menggunakan alat bantu kuesioner software usability, measurement inventory atau SUMI, dan pengelolaan data menggunakan partial least square atau PLS dengan software Smart PLS. Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk mengangkat judul Analisa dan Evaluasi Usability Website Explore Jambi menggunakan Usability Testing. Di sini ada rumusan masalah, bagaimana analisis dan evaluasi usability website Explore Jambi menggunakan usability testing. Pembahasan masalahnya, adapun evaluasi hal yang membatasi sistem ini dalam pembuatannya antara lain: pertama, menerapkan evaluasi usability website Explore Jambi dengan menggunakan kuesioner software usability measuring inventory atau SUMI. Yang kedua, pengelolaan data menggunakan PLS atau partial least square dengan software Smart PLS. Tujuan dan manfaat penelitian tujuannya ialah: pertama, menganalisis website Explore Jambi dengan melihat aspek usability-nya. Yang kedua, memberikan rekomendasi perbaikan pada website Explore Jambi berdasarkan hasil analisis untuk meningkatkan kepuasan pengguna. Manfaat penelitian adalah: 1. Bagi website explorejambia.com diharapkan dapat mengetahui apa saja yang dilakukan untuk menjaga website agar dapat memberikan layanan informasi efektif dan efisien bagi pengguna saat ini dan masa yang akan datang. Yang kedua,
Bagi peneliti diharapkan mampu menganalisis website explorejambi.com, mampu memberikan rekomendasi perbaikan website dan menambah wawasan tentang website yang baik. Bab 2. Landasan teori. Jenis-jenis 2.1 analisis. Analisis dapat diartikan sebagai mampu memecahkan atau menguraikan suatu materi atau informasi menjadi komponen-komponen yang lebih kecil sehingga lebih mudah dipahami. 2.1.1 jenis-jenis analisis. Analisis pada umumnya dilakukan melalui dua cara, yaitu analisis kualitatif, qualitative control, dan analisa kuantitatif, quantitative control. 1.1. Analisa kuantitatif. Netriwati 2016 bagian 208 mendefinisikan analisis kualitatif adalah aktivitas intensif yang memerlukan pengertian yang mendalam, kecerdikan, kreativitas, kepekaan konseptual, dan pekerjaan berat. Analisa data kualitatif digunakan pada penulisan menggunakan pendekatan kualitatif. Pada analisis ini tidak menggunakan alat statistik, akan tetapi dilakukan dengan membaca tabel-tabel, grafik-grafik, atau angka-angka yang tersedia, kemudian melakukan uraian dan penafsiran. Analisis data dalam penulisan kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan, dan setelah selesai di lapangan. Namun dalam penulisan kualitatif, analisis data lebih difokuskan selama proses di lapangan bersama dengan pengumpulan data. 2. Analisis kuantitatif. Menurut Netriwati di 2016 bagian 208 juga dipendidikan analisis kuantitatif merupakan analisis penulisan yang secara umum juga memakai analisis statistik. Analisis kuantitatif dilakukan pada penulisan dengan pendekatan menggunakan alat statistik, berarti analisis data dilakukan menurut dasar-dasar statistik. Ada dua macam alat statistik yang digunakan, yaitu statistik deskriptif dan statistik inferensial. Evaluasi. Evaluasi adalah suatu proses dalam menyediakan informasi untuk mengetahui sejauh mana kegiatan tersebut telah dicapai. Evaluasi mengukur suatu pekerjaan atau hal-hal yang kita lakukan. Evaluasi sangat berguna atau bermanfaat karena kita dapat mengetahui tingkatan pekerjaan kita dan juga sebagai penilaian terhadap apa yang kita kerjakan atau lakukan. Menurut Agus Irwandi dan kawan-kawan, tahun 2015, bagian 31 mendefinisikan evaluasi secara umum banyak dapat diartikan sebagai proses sistematis untuk menentukan nilai suatu tujuan, kegiatan, keputusan untuk kerja, proses, objek, dan lain. Berdasarkan kriteria tertentu melalui nilai. Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa evaluasi adalah penyediaan informasi yang dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Website. Website adalah halaman web di internet yang menyediakan informasi. Alamat dari website bisa ditujukan berdasarkan URL-nya. Sebuah tempat yang berada dalam World Wide Web, di mana lembar web merupakan sebuah media untuk dapat menyampaikan informasi individual, kelompok, satu badan, atau lembaga. Menurut Budi Rarjo, 2011 bagian 2 mengungkapkan World Wide Web, sering disingkat dengan web, adalah suatu layanan di dalam jaringan internet yang berupa ruang informasi. Menurut dia, Kusuma Hidayah dan Saputra, tahun 2014 bagian 26 mendefinisikan bahwa website merupakan sekumpulan halaman situs yang saling terhubung dan merupakan kesatuan serta dapat diakses secara online oleh user. Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa website adalah halaman-halaman web yang mengandung informasi untuk dapat menyebarkan informasi secara individual, kelompok, suatu badan, atau lembaga dengan terkoneksi internet. 2.3.1 Keuntungan website. Menurut Budi Rado, tahun 2011 bagian 2 mengungkapkan banyak keuntungan yang dapat diperoleh oleh layanan web. Di antaranya, yang pertama, informasi mudah didistribusikan dapat diakses oleh semua pengguna internet. Kedua, konfigurasi server dapat dilakukan secara lebih mudah. Ketiga, instalasi atau upload aplikasi hanya dilakukan sekali tanpa harus melakukan instalasi aplikasi di setiap komputer user yang ingin mengakses aplikasi tersebut. 2.3.2 Unsur website. Menurut Yadi Utama, tahun 2011 bagian 360 mengungkapkan, untuk menyediakan keberadaan sebuah website, maka harus tersedia unsur-unsur penunjangannya sebagai berikut. Pertama, rumah tempat web atau web hosting. Pengertian web hosting dapat diartikan sebagai ruangan yang terdapat dalam hard disk tempat menyimpan berbagai data, file, gambar, dan lain sebagainya yang akan ditampilkan di website. Persen data yang bisa dimasukkan tergantung dari besarnya web hosting, semakin besar pula data dapat dimasukkan dan ditampilkan di website. Kedua, bahasa program atau script program. Bahasa program adalah bahasa yang digunakan untuk menerjemahkan setiap perintah dalam website pada saat diakses. Jenis bahasa program sangat menentukan status dinamis atau interaktifnya sebuah website. Ketiga, desain website. Setelah melakukan penyewaan domain name dan web hosting serta penguasaan bahasa program,
Unsur website yang penting adalah dan utama adalah desain. Desain website menentukan kualitas dan keindahan sebuah website. 2.4 Usability. Usability adalah ukuran yang didefinisikan oleh pengguna dalam menggunakan sebuah sistem sebagai alat bantu yang mudah diakses dan untuk mencapai tujuan. Yang pertama, mudah dipelajari, kedua efisiensi, ketiga mudah diingat, empat kesalahan dan keamanan, lima kepuasan. 2.4.1 Tujuan usability. Yang pertama, efektif dan efisien pada saat digunakan, yang kedua aman saat menggunakannya, ketiga punya utility yang tinggi, keempat mudah untuk dipelajari bagi user saat pertama kali menggunakannya, kelima mudah diingat cara menggunakannya. 2.5 Teknik pengukuran usability. Usability testing. Perancangan usability testing. Yang pertama, melakukan penentuan skenario pengujian. Yang kedua, pemilihan responden. Yang ketiga, pengujian aplikasi oleh responden. Yang keempat, pengisian oleh responden. 2.5.2 Questionnaire Software Usability Measuring Inventory atau SUMI. Software Usability Measurement Inventory atau SUMI adalah kuesioner yang digunakan untuk mengukur suatu sistem berdasarkan pengalaman dan perasaan pengguna terhadap sistem tersebut. Metode ini merupakan metode yang valid dan dapat diandalkan untuk perbandingan produk maupun versi yang berbeda dari produk yang sama serta dapat memberikan informasi untuk perkembangan masa depan. Menurut Aisyah Sriwulandari 2014 bagian 539, 5 kategori pertanyaan tersebut adalah sebagai berikut. Pertama, efisiensi. Ukuran kepuasan pengguna terhadap kesehatan informasi dalam perangkat lunak, kecepatan perangkat lunak. Yang kedua, efek. Ukuran kepuasan pengguna terhadap kenyamanan perangkat lunak. Ketiga, helpfulness. Ukuran kepuasan pengguna terhadap kemampuan perangkat lunak dalam membantu pengguna menyelesaikan masalah dengan membaca informasi atau navigasi. Keempat, kontrol. Ukuran kepuasan pengguna di mana pengguna merasa dapat menjelajah perangkat lunak dengan mudah. Dan terakhir, learnability. Ukuran kepuasan pengguna terhadap kemudahan perangkat lunak untuk dikuasai atau seberapa mudah fasilitas baru dalam perangkat lunak dipelajari. 2.6 Jenis data. Yang pertama, data primer. Data primer adalah data yang belum pernah diolah oleh pihak tertentu untuk kepentingan tertentu. Menurut Asep Thoyib Hidayat, tahun 2017 bagian 36, data primer itu mengumpulkan data secara langsung dari objek yang teliti. Adapun cara yang dipakai untuk mendata sebagai berikut. Yang pertama, mode observasi. Yang kedua, mode dokumentasi. 2.6.1 Data sekunder. Data sekunder adalah data yang telah diolah, disimpan, disajikan dalam format atau bentuk tertentu oleh pihak tertentu untuk kepentingan tertentu. Menurut Adi Hidayat, tahun 2017 bagian 46 bahwa data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung yang berupa bukti, catatan, atau laporan historis. 2.9 Konstruksi. 2.9 Konstruksi reflektif. Model indikator reflektif mengasumsi bahwa kovarium di antara pengukuran dijelaskan oleh varian yang merupakan manifestasi dari konstruk latennya. 2.9.2 Konstruk formatif. Model indikator formatif tidak mengasumsikan indikator pengaruh oleh konstruk, tetapi mengasumsikan semua indikator mempengaruhi konstruk tunggal atau single konstruk. Arah hubungan kualitas mengalir dari indikator ke variabel laten dan indikator sebagai grup secara bersama-sama menentukan konsep atau makna empiris dan variabel laten. Dalam model ini, kualitas hubungan antar indikator tidak menjadi rendah nilai validasinya hanya karena memiliki internal konstituen yang rendah. Karena untuk menilai validasi konstruk dalam model ini adalah variabel lain yang mempengaruhi konstruk laten. Jadi untuk mengaji validasi dari konstruk laten, peneliti harus menekan pada kriteria laten validity. Baiklah, saya akan menjelaskan bab 3, metodologi penelitian tentang kerangka kerja penelitian. Yang pertama ada identifikasi masalah. Identifikasi masalah dilakukan untuk mengetahui gambaran umum website Explore Jambi dan mengetahui permasalahan-permasalahan yang ada seperti siapa saja pihak yang bertanggung jawab dalam pengolahan website. Yang kedua ada studi pustaka. Studi pustaka merupakan studi pendahuluan dilakukan sebelum penelitian dengan cara membaca dan mempelajari literatur, buku-buku, jurnal, serta artikel-artikel yang mendukung dengan topik yang akan diteliti, yaitu analisis dan evaluasi usability website menggunakan usability testing. Yang ketiga ada identifikasi variabel. Yang pertama ada variabel bebas atau independen. Variabel bebas adalah variabel yang akan mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya terikat atau dependen. Yang kedua ada variabel terikat atau dependen. Variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas atau independen. Berikutnya ada metode pengumpulan data. Yang pertama ada metode wawancara.
Metode wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka dan tanya jawab langsung antara pengumpul data maupun peneliti terhadap narasumber data. Yang kedua ada metode kuesioner. Metode kuesioner adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan seperangkat pertanyaan atau pernyataan kepada orang lain yang dijadikan responden untuk menjawabnya. Berikutnya adalah teknik sampling, menggunakan rumus Rovin sebagai berikut. Berikutnya ada metode PLS atau Partial Least Square, adalah analisis persamaan struktural SEM berbasis varian yang secara simultan dapat melakukan pengujian model pengukuran sekaligus pengujian model struktural. Berikutnya ada penarikan kesimpulan. Tahap terakhir adalah melakukan pengolahan data, yaitu analisis hasil yang akan menunjukkan hasil dari hipotesis dengan menggunakan Smart PLS. Pengolahan data akan menunjukkan dan mampu menjelaskan variabel-variabel yang memberikan pengaruh positif antar variabel lainnya. Yang terakhir adalah penulisan laporan. Tahap terakhir penelitian ini yaitu penulisan laporan. Penelitian melalui laporan penelitian ini, pembaca dapat mengetahui proses tahapan terakhir penelitian. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.